kita ini mempunyai prinsip adalah minimal intervention. Jadi kita berupaya sekali dengan keilmuan yang dahsyat ini ya, teknologi yang luar biasa, itu membuat segala sesuatunya tuh kita pertahankan semaksimal mungkin gitu. Jadi kita berharap para dokter gigi itu nggak lihat bergoyang kemudian langsung dicabut saja gitu ya. Coba semaksimal mungkin bagaimana nih dipertahankan gitu ya. Ada banyak keilmuan yang membuat gigi yang itu bisa kita pertahankan gitu. Kecuali kalau memang tulangnya udah tersisa sedikit terpaksa kita, tapi kan kita bisa gantikan dengan implan dan sebagainya. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya sebelum ada perasaan koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Universitas Trisakti. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Usakti yang kebetulan sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti, yaitu Profesor Dr. Gigi Tri Eri Astuti, MKes. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Ya. Terima kasih undangannya. Baik. Baik, mungkin mulai bisa ceritakan pengalaman dan kenangan ketika S1 di Universitas Trisakti, Fakultas Kedokteran Gigi, kemudian S2 dan S3-nya di Universitas Indonesia, menjalani karir sebagai dosen dan saat ini menjadi dekan. Silakan, Prof. Siap Pak Bambang, terima kasih. Betul, saya memang masuk tahun 1980 sebagai mahasiswa FKG Usakti. Dan pada saat itu saya rasa baru sekitar 8 mungkin ya, 8 FKG di Indonesia, 2 itu dari swasta, ada Universitas Mustopo Beragama dan kami di Trisakti. Dan sangat kompetitif sekali gitu ya. Kenapa? Karena mungkin kalau karena animonya tinggi sekali untuk jadi dokter gigi, sehingga yang tidak diterima di PTN tentu mencari PTS. Sementara PTS cuma 2 gitu ya. Dan sangat heterogen sekali. Jadi teman-teman tuh dengan segala etnik lah ada di sana gitu ya pada saat tahun 80 itu. Dan ternyata dengan keberagaman ini dan karena heterogen ini tuh kita menjadi lebih dewasa untuk melihat ya bahwa dari segala sisi gitu. Karena kan saya dari sekolah negeri waktu itu SMA-nya ya. Sehingga cukup lumayan adaptasinya cukup lumayan gitu. Tadinya masih kalau dulu tuh kita punya istilah ada pribumi non pribumi gitu ya. Itu tapi kebetulan karena orang tua saya ini adalah seorang tentara dan itu nggak ada perbedaan itu tuh karena teman-temannya juga banyak gitu ya yang waktu itu kan kita masih kelihatan sekali ada perbedaan itu tapi jadi buat saya nggak terlalu sulit untuk beradaptasi karena sudah terbiasa gitu dan kebetulan juga teman-teman main softball saya juga banyak sekali dari etnik Tionghoa waktu itu ya. Begitu masuk di sini apa namanya keheterogen itu yang membuat kita menjadi lebih dewasa lah bahwa semua itu ciptaan Tuhan gitu ya itu yang membuat kita menjadi seru lah gitu dan kebetulan pada saat itu juga uh, saya nggak mau diem gitu ya dari dulu tuh aktif di organisasi baik di dalam kampus maupun di luar gitu. Itu ternyata juga menjadi bekal yang luar biasa untuk membentuk karakter saya gitu ya. Dan diberi kesempatan lah untuk aktif dulu zaman dulu bukan BEM tetapi Senat namanya kan. Pak Bambang mungkin ingat ya waktu itu. Nah,
Dan ternyata juga ini bekal-bekal yang mungkin saya selalu untuk ke anak didik saya, bimbingan saya itu selalu saya bilang bahwa belajar itu menjadi utama, tetapi organisasi juga harus kamu miliki sehingga otak kanan kirimu bisa berjalan gitu ya. Dan itu bekal untuk membina apa ya? Ini juga jaringan juga ya, karena waktu itu kita nggak cuman berteman dengan teman-teman di FKGU Sakti aja, tapi kita terbuka keluar gitu ya dengan teman-teman dari Fakultas Kedokteran Gigi lain gitu. Khususnya PTN memang kelihatan ada dikotomi sih PTS PTN pada saat itu gitu ya. Tapi dengan kita mempunyai jaringan yang luar biasa, mereka juga menerima kita pada saat itu. Kemudian saya lulus tahun 85, kebetulan juga itu kita cuma berapa orang gitu yang lulus dari angkatan saya, kalau nggak salah hanya ber-12 waktu itu, dan nggak agak sulit gitu kayaknya lulus ya. Kemudian kami dari tahun 2006 ini saya lanjut menjadi dosen gitu. 1986 tuh saya sudah menjadi dosen di FKGU Sakti. Dan tahun 80 dan saya ambil pada saat itu menjadi dosen di public health. Orang semuanya heran kenapa kamu mau public health, karena itu kering gitu ya, karena tapi nggak tahu ada yang seksi gitu dari public health, karena banyak sekali keilmuan yang sangat dinamis di sana gitu ya. Kita harus how to be a good communicator, collaborator. Jadi di situ tuh udah terbentuk banget gitu dari awal. Sehingga pada tahun 89 saya dapat kesempatan untuk ikut suami ke Amerika. Di sana saya juga mengambil untuk non degree program khususnya untuk public health juga gitu. Dan melihat dari segi lain gitu ya, adik kuasa gitu, di negara adik kuasa, touch patient itu untuk orang-orang yang kayak saya sudah dokter gigi itu nggak boleh gitu ya, padahal dokter gigi gitu ya. Jadi waktu itu saya menjadi kerja juga menjadi asisten tapi tidak boleh touch patient. Kemudian saya kembali, saya sekolah S2 di FKM UI tahun 97. Jadi itu udah cukup cukup senior gitu ya untuk sekolah, tetapi karena keinginan yang luar biasa untuk mendapatkan keilmuan itu, sehingga saya alhamdulillah bisa lulus 3 semester dan cum laude, jadi mendapatkan predikat lulus tercepat gitu ya, karena hanya 3 semester waktu itu. Dan saya sebenarnya boleh lanjut ke S3 pada saat itu, tetapi suami waktu itu tidak mengizinkan karena ilmunya di ini dulu lah gitu, diimplementasikan. Pada saat saya pulang, saya langsung diangkat jadi kepala klinik waktu itu karena saya kebetulan mengambil tentang quality management, dan itu ternyata ilmu yang sangat berguna sekali untuk dapat mengembangkan klinik kedokteran gigi yang ada kita miliki. Sehingga pada saat itu karena masih poliklinik, jadi kita namanya kepala klinik ya. Kemudian saya terlalu serius gitu kali ya, sehingga lumayan juga tuh poliklinik kita menjadi oke lah gitu ya kalau menurut saya pada saat itu, karena tadinya income-nya terlalu sedikit gitu. Dan kemudian saya ditegur sama suami nih gitu ya, kok kenapa jadi administratif terus nih gitu ya, sehingga sekolahlah S3 pada saat itu. Akhirnya 2003 saya sekolah S3 di FKG UI, dan ya pada itu dia ini adalah orang yang betul-betul sponsor nomor satu saya untuk menjadi seorang dokter. Tapi disayangkan ya ini namanya Kadratullah ya, tahun 2005 beliau meninggal gitu ya, almarhum suami saya ini pada saat saya masih sekolah gitu. Dan ini adalah obsesi dia sebenarnya ya, bukan obsesi saya gitu. Karena saya lagi asik-asiknya menjadi seorang manajer pada saat itu kan, jadi kepala klinik. Sehingga ya terpukul juga, tetapi alhamdulillah akhirnya saya bisa menyelesaikan dengan sangat cepat. Saya nggak tahu juga itu bagaimana caranya, sehingga tahun 2006, di awal 2006 saya sudah menjadi dokter. Dan itulah mulai mengawali cerita saya yang sangat panjang dengan seorang single parents, membesarkan 2 anak. Saat itu anak-anak masih SD. Kemudian mendapatkan tugas kembali ke kampus, ternyata saya terpilih menjadi Wadek 4 waktu itu. Wakil Dekan 4 sejak tahun 2006. Tapi ternyata bukan di dalam kampus saja karir saya,
karena disertasi saya itu ternyata mendapat mendunia gitu, dipakai waktu itu lolos dalam seleksi mendapatkan grant dari uh, World Dental Federation atau Dental, kalau di ininya namanya World Dental Federation, itu adalah federasi kedokteran gigi sedunia gitu. Dan itu akhirnya kami 51 negara dan salah satunya Indonesia adalah saya, itu disertasinya tuh digunakan terus dan alhamdulillah sampai hari ini ya masih bisa digunakan, dan itu menjadi apa ya, bekal untuk saya, dan grant itu memang untuk Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Tapi saya yang menjadi project leadernya sampai hari ini. Jadi dari tahun 2006 waktu itu di Beijing kami defense gitu ya. Nah, itu mungkin perjalanan saya, dan saya yakinkan bahwa semua itu pasti apa namanya bekal dari pengalaman-pengalaman selama saya mengambil ini ya. Dan juga kebetulan dari 2006 itu 2009 saya diangkat menjadi salah satu anggota Konsil Kedokteran Indonesia. Itu diangkat oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu Pak SBY. Kami dilantik di Istana Negara dan itu tugas selama 5 tahun. Tetapi dekan pada saat itu menyatakan bahwa tetap aja dia pegang Wadek 4 gitu. Jadi saya mendouble gitu, ada double sebagai Wadek 4 dan juga sebagai anggota konsil. Dan itu juga pengalaman yang dahsyat luar biasa karena menjadi regulator pada saat itu untuk kedokteran dan kedokteran gigi. Gitu loh Pak Bambang, itu perjalanan saya. Ya. Nah, saya ada beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama, waktu kuliah itu kan masih agak sulit itu, harus ada ujian negara dan sebagainya. Itu gimana pengalaman Ibu? Siap. Pada saat itu kita itu punya ada 10 mata kuliah yang harus kita lulus ya. Dan dulu diberi kesempatan untuk hair selama 3 kali hair. Apabila 3 kali hair itu tidak lulus, maka dia dari 0 lagi. Jadi 10 lagi. Bahkan waktu itu ada teman kami yang sampai 3 kali gitu ya. 3 kali, jadi artinya 10 set tuh ya. Jadi 10, nah itu. Saya nggak tahu ya gimana waktu itu saya bisa lulus langsung gitu untuk 10 mata kuliah, sehingga makanya saya cepat sekali gitu untuk menyelesaikan pendidikan saya. Dan kebetulan FKG Usakti pada saat itu diakui dan disamakan, jadi kita tidak perlu ikut ujian negara. Jadi apa yang setelah diujikan di fakultas itu diakui oleh negara, gitu Pak Bambang. Ya, ya, baik. Nah, sekarang mengenai Ibu sendiri, betapa tidak mudahnya ya merintis karir. Karena seorang dokter pasti harus di rumah sakit, kemudian harus praktek, mungkin punya praktek sendiri, kemudian harus sekolah, kemudian Betul. harus mengajar, sekarang ditambah memimpin lembaga. Itu kan luar biasa. Bagaimana, Siap. Prof? Siap, oke. Mungkin dosen itu sudah menjadi obsesi saya ya dari awal. Karena saya nih terinspirasi dari dekan saya dulu, kebetulan jadi dosen public health gitu, Pak Sadra, itu adalah dekan yang ketiga mungkin ya. Itu beliau ini benar-benar menginspirasi saya untuk betul-betul jadi dosen tuh is very apa ya, inilah temptation lah gitu ya. Nah, sehingga pada saat itu saya memutuskan untuk jadi dosen, dan saya yakinkan bahwa sama teman-teman, kamu profesinya apa? Kalau pagi saya mencari nafkah dari mulut saya, tapi kalau sehari-hari saya mencari nafkah dari mulutnya orang lain gitu ya. Jadi ternyata semua bisa di manage gitu ya. Dan kita bisa memandaikan mahasiswa, tetapi pada saat sore hari kita praktek, kita bisa juga mengedukasi pasien gitu. Jadi sebenarnya dasarnya ini semua tuh adalah menjadi educator kok. Jadi dokter pun harus menjadi educator gitu. Kenapa? Karena kalau pasien yang bandel-bandel nih ya, datang hanya mau kuratif aja gitu atau mau pengobatan saja, rasanya nggak tepat gitu. Nah, sehingga ilmuwan yang saya ambil di public health ini adalah ilmu yang emphasizing-nya adalah di promotion dan prevention. Jadi pas lah Pak, nyambung banget nih semuanya gitu. Dan kebetulan sih dapat PR dari Tuhan satu adalah menjadi single parents ya. Ya, pertanyaannya yang agak nakal dikit itu,
Nah, kalau yang diutamakan itu preventif dan promotif ya, kalau tidak ada yang kuratif kan juga pekerjaan dokter jadi kurang. Oke, kita pastikan even itu sudah kehilangan gigi, preventif promotif itu tetap harus disampaikan. Kenapa? Karena orang pakai gini ya, gini, cabutin aja deh giginya gitu. Saya pengen pakai gigi palsu aja. No, even dia pakai gigi palsu, dia juga harus ada preventionnya. Karena kalau dia pakai nggak pernah dilepas, nggak pernah dia sikat, maka akan jadi jamur, maka akan ada masalah yang berbeda. Gitu. Nah, jadi kan artinya preventif promotif itu menjadi dasar, walaupun itu sudah menjadi tahapan rehabilitatif gitu. Ya, ini di kalangan orang awam ada yang begini, dok. Jangan ke dokter gigi itu, dia sukanya nyabut gitu. Ya. Ke yang ini aja, yang ini memperbaiki gitu. Gimana? Ada semacam itu di apa? Di dunia kedokteran Ya, gigi memang benar apa enggak? ya. Katanya enak punya istri, ini katanya ya, dokter gigi katanya gitu. Kalau apa ya katanya istilahnya? Enggak deh, jangan kayak gitu deh. Anyway, oke. Gini, jadi dokter gigi itu sekarang apalagi dengan keilmuan yang sekarang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi yang update, kita ini mempunyai prinsip adalah minimal intervention. Jadi kita berupaya sekali dengan keilmuan yang dahsyat ini ya, teknologi yang luar biasa, itu membuat segala sesuatunya tuh kita pertahankan semaksimal mungkin. Gitu. Jadi kita berharap para dokter gigi itu nggak lihat bergoyang kemudian langsung dicabut saja gitu ya. Coba semaksimal mungkin bagaimana nih dipertahankan gitu ya. Ada banyak keilmuan yang membuat gigi yang itu bisa kita pertahankan gitu. Kecuali kalau memang tulangnya udah tersisa sedikit terpaksa kita, tapi kan kita bisa gantikan dengan implan dan sebagainya gitu loh Pak Bambang. Kebetulan saya ketemu dokter-dokter yang semacam itu, jadi ikut senang. Mungkin Nah, ini ya sudah jadul kali ya. ya, Prof, sekarang cerita tentang FKG Usakti. Ini tadi dikatakan usianya sudah cukup senior, kemudian waktu itu baru 2 perguruan apa itu Fakultas Kedokteran Gigi swasta. Nah, tentu perjalanan panjang ini sudah seperti apa ketika sekarang estafetnya FKG ini ditangani oleh Prof. Eri ini. Waduh, ya saya nggak bisa mengklaim diri saya menangani kemudian menjadi sukses, tapi ini tentu hasil dari para senior-senior saya gitu ya. Nggak mau bilang mantan, para senior-senior kan memimpin FKG ini. Yang jelas FKG Usakti sejak tahun 1965 ini sudah memiliki lebih dari 7.000 alumni lah ya. Dan sekarang ini kami sudah men-tracing bahwa alumninya tidak saja di dalam negeri tapi juga di luar negeri gitu. Kebetulan kemarin pada 57 tahun perjalanan kita Dies Natalis, kami FKG membuat satu kejutan gitu untuk mendapatkan muri, yaitu kita dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat di 57 titik ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi teman-teman di luar negeri juga memberikan pengabdian kepada masyarakat dengan edukasi kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi kita ada di Amerika, di Oman dan sebagainya. Nah, dengan alumni-alumni yang kita libatkan untuk dapat memberikan pengabdian kepada masyarakat ini, maka kita bisa melihat memperkenalkan ke negara ke luar gitu ya bahwa ini loh kita punya FKG. Nah, FKG ini sekarang ataupun institusi pendidikan kedokteran gigi itu sekarang di Indonesia itu ada 32 Pak Bambang. Kebayang ya itu kompetisi yang luar biasa itu 32. Di Jakarta aja sudah ada 4 ya, ada 3 swasta dan 1 negeri ya. Nah, ini kan kompetisi yang luar biasa gitu ya untuk menerima mengambil tentu para mahasiswa-mahasiswa baru gitu. Namun alhamdulillah dengan kita ini dengan banyaknya alumni-alumni ini yang akhirnya spread out news lah bahwa FKG Usakti deh gitu ya. FKG Usakti itu oke gitu ya. Itulah yang membuat kita tetap bisa bertahan. Dan kami sudah memiliki 4 program studi nih sekarang ya. 4 program studi baik SKG, kemudian profesi, dan kami punya yang agak spesifik ini adalah
program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi yang satu-satunya dimiliki oleh swasta gitu. Kita kan swastanya cukup banyak nih sekarang, 16 swasta di Indonesia. Nah, kita hanya satu-satunya dari swasta yang punya pendidikan spesialis. Alhamdulillah. Dan 4 prodi yang kami punya, satu lagi adalah Magister Ilmu Kedokteran Gigi. Ini juga masih jarang sekali ada magister ya di swasta. Kita masuk dalam predikat untuk akreditasinya A dan atau unggul gitu. Ini yang juga menjadi apa ya, kebanggaan lah untuk kita semua bahwa kita bisa mempertahankan dengan baik gitu. Kenapa sih? Ya karena tentu berkat dari para pendahulu juga pastinya. Dan saya ini tahun ini 9 tahun jadi dekan nih Pak Bambang nih. Hampir selesai nih di Juni. Ya, baik. Nah, 7.000 alumni. Mungkin Ya. ada yang bisa mewakili gitu, yang publik gampang kenal gitu, bahwa itu lulusan FKG Usakti itu, mungkin Ya. apa di level-level yang apa nasional gitu, bisa ditunjukkan. Oke, kebetulan memang mungkin jadi dokter gigi bisa jadi segalanya kali ya, karena dokter dentist is a doctor, engineers, and artist gitu ya. Jadi kalau misalnya mau menjadi kebetulan ada teman-teman kami yang alumni-alumni kami yang tidak menjalankan sebagai dentisnya gitu ya, tapi ternyata sangat apa ya, sangat diterima gitu. Salah satunya mungkin ada di rootnya Bank Niaga gitu ya. Kemudian juga kita ada kepala direkturnya di GBK, kemudian juga ada direktur PT Unilever Indonesia yang sekarang menjadi komisaris ya, untuk yang non dentis. Tapi kalau untuk dentis, untuk yang mengerjakan sesuai dengan kompetensinya itu alhamdulillah banyak sekali ya nama-nama yang cukup terkenal gitu ya, di mana di tempat prakteknya gitu ya. Kemudian dekan ada 2 lulusan saya dan dari Unsiah, dari Universitas Syakualan, itu juga lulusan kita dari FKG Usakti. Kemudian kalau yang berhubungan dengan kementerian ataupun dengan ini, alhamdulillah ada di salah satu direktur di Kementerian Kesehatan, ya. Ini lulusan kita juga dari FKG Usakti. Kemudian kalau yang lain-lainnya di mancanegara, kebetulan saya kemarin baru diundang ke San Francisco dan dibikinkan reuni gitu dari semua alumni-alumni di Amerika waktu itu, kebetulan yang di California ya. Dan saya amazed sekali, mereka itu dokter-dokter yang ngetop banget gitu di California gitu ya. Dan hidupnya semua settle, dan itu saya rasa kebanggaan juga ya. Ada yang lulusan kita juga yang ada di Jerman juga terkenal gitu ya. Dan satu ada lulusan kami yang bekerja di Departemen Kesehatan di Jerman juga, dan itu cukup terkenal lah. Kira-kira seperti itu. Ya, Pak. Ini saya kira menarik sekali ya. Dokter Indonesia bisa praktek di luar negeri. Kan kadang-kadang kita mendengar dokter lulusan luar negeri nggak bisa praktek di Indonesia. Nah, seperti apa ini, Bro? Oke, siap. Baik, kalau dokter kita di luar negeri tentu mereka punya regulasi yang masing-masing berbeda ya. Kalau di Amerika itu mereka harus mengikuti standarisasi ataupun mengikuti ujian pensetaraan. Nah ini kalau mereka bisa lolos, artinya kan mereka lulus dari FKG Usakti dengan bekal yang cukup memadai, ya kan? Kalau dia nggak punya basic kan tentu dia juga ujian di Amerika nggak bisa. Dan itu mereka harus lewati board examination yang alhamdulillah mereka bisa lulus gitu. Nah itu saya sih yakinkan bahwa ini kebetulan angkatan-angkatan saya nih banyak gitu ya. Jadi itu memang bekal kok, kita berasa sekali. Saya meninggalkan Indonesia cukup lumayan gitu waktu itu, tapi kembali kan nggak boleh pegang pasien di Amerika waktu itu. Begitu pulang kita pegang pasien lagi, kita tuh jadi kayak nyupir lah ya, akhirnya bisa lagi gitu ya. Jadi artinya memang kita mendapatkan basic yang sangat baik gitu di FKG ya. Kalau menurut saya di era saya ya. Dan mengapa dokter asing nggak boleh ke Indonesia? Sebenarnya yang lalu nggak boleh, tapi ini dengan menteri yang sekarang ini, sekarang udah mulai kan di koran-koran dinyatakan bahwa lulusan luar negeri itu bisa
dengan sebentar beradaptasi, kemudian akan dilihat kompetensinya oleh para kolegiumnya, kemudian mereka bisa berpraktek di Indonesia. Begitu kira-kira. Oke. Nah, kemudian FKG Usakti ini sekarang mempunyai rumah sakit sendiri, rumah sakit khusus gigi dan mulut. Apakah itu yang dulu klinik yang Ibu kelola itu? Betul. Betul sekali, Pak. Kebetulan nih memang ikutan ini sih ya, pada saat di kementerian saya ikut Kementerian Kesehatan pada saat itu ikut dalam tim untuk alih fungsi dari poliklinik menjadi rumah sakit. Mengapa? Karena pendidikan kedokteran gigi itu kan nggak cuma primer, sekunder, tersier, dan tidak boleh poliklinik itu melakukan yang tersier, sehingga diwajibkanlah semua institusi pendidikan kedokteran gigi itu memiliki rumah sakit. Lah, kalau FK Universitas Trisakti gimana nih punya rumah sakit ya? Akhirnya kita alih fungsikanlah poliklinik ini menjadi rumah sakit gigi dan mulut. Itu mendapat izin operasional tahun 2002. Dan dari mulai saat itu kami resmikan 2003 di awal Januari, maka kita punya yang kita langsung pasang aja tuh rumah sakit gigi dan mulut, walaupun hanya capnya aja pada saat itu, tapi badan kita masih klinik gitu, masih poliklinik. Kemudian berjalannya waktu, pemerintah menyatakan bahwa semua rumah sakit harus diakreditasi, ya. Sehingga tahun 2018 kami mendaftarkan untuk akreditasi. Kebetulan saya sudah jadi dekan waktu itu ya, saya 2014 saya jadi dekan. Jadi betul-betul ini kayak mendarah daging sekali masalah poliklinik, rumah sakit gitu ya, udah seperti udah nempel di badan. Nah, pada saat itu kami alhamdulillah mendapatkan predikat status paripurna, Pak Bambang. Paripurna itu adalah level tertinggi ya dari rumah sakit, sama lah kayak rumah sakit lain gitu, baik Darmais, Harapan Kita dan sebagainya gitu. Nah, kita sudah menjadi paripurna, tetapi sebenarnya kami dianggap belum layak apabila belum menjadi rumah sakit pendidikan. Ya, pada tahun 2019 kami berproses, dan pada saat pandemi keluarlah status kami menjadi rumah sakit gigi dan mulut pendidikan. Dan itu hadiah yang luar biasa pada saat pandemi ya. Akhirnya kami sekarang secara legal aspek jelas gitu bahwa kami adalah rumah sakit yang bisa digunakan untuk pendidikan dan pengajaran, dan sangat bermanfaat sekali untuk pendidikan kami yang 4 program studi yang kami miliki. Dan tentunya yang bermanfaat lagi adalah ini kultur. Jadi budaya kita semua yang ada di dalamnya itu, bahwa kami bekerja di rumah sakit itu menjadi nyata gitu. Jadi bukan poliklinik lagi gitu ya. Kami mengistilahkannya juga RSGM, dan kebetulan juga ini blessing in disguise bahwa ada pandemi, sehingga kita bekerja sebenarnya bukan di bulan new normal ya. Sebenarnya harusnya yang normal itu ya sekarang ini kita kerjakan, bahwa actually all the patients tuh adalah datang dengan penyakit. Jadi kita harus protect betul-betul gitu kan. Kalau dulu cuek banget, nggak pakai masker, zaman dulu sarung tangan nggak terlalu penting gitu. Tapi dengan adanya ini, jadi artinya saya sangat percaya segala yang diberikan Tuhan itu, ujian-ujiannya itu ternyata membuat sesuatu yang pasti ada positifnya gitu. Nggak mungkin negatif terus gitu ya. Jadi pandemi ini membuat kita menjadi aware, so we have to do benar-benar melakukan suatu pekerjaan itu dengan semua tuh hygiene lah gitu ya. Gitu. Kira-kira seperti itulah Pak. Prof, untuk masuk fakultas kedokteran ya, kedokteran gigi itu pesaingnya sudah cukup banyak, biayanya paling mahal. Khusus kedokteran gigi masih dibayang-bayangi kalau lulus, kalaupun mau praktek peralatannya juga mahal. Nah, bagaimana minat untuk masuk FKG sekarang? Oke, baik. Betul sekali. Apalagi sekarang nih orang tua nih kan sudah berpikir secara ekonomi ya. Apalagi pernah melalui pandemi seperti ini. Memang betul dampaknya memang ada terhadap animo dari anak-anak SMA yang ingin masuk gitu. Mereka akhirnya pengennya kan instan ya, mencari jurusan-jurusan yang mudah selesai, karena itu juga mungkin juga atas advice dari para orang tua. Tetapi di satu sisi
ternyata kita nggak bisa berkecil hati juga, karena mereka masih banyak orang yang berpikir bahwa menjadi dokter gigi itu menjadi pilihan. Mengapa? Karena Indonesia ini, mereka mungkin pernah mengalami bahwa nggak gampang cari dokter gigi gitu. Dokter gigi di Indonesia itu hanya 42.000 dengan 260 juta penduduk di Indonesia, ya. Dan kebetulan karena mostly adalah perempuan, jadi fakultas kedokteran kebanyakan gadis gitu, FKG itu kan. Nah, itu membuat apa namanya, wanita itu kan biasanya ikut suami ya, jadi banyak di kota besar. Nah, regulasi dari pemerintah ini yang akan nantinya ada internship, ini kan ada program internship yang itu mungkin nanti akan membuat kita bisa berpikir untuk bisa spread out. Nah, sekarang masalah mahal atau apapun, kita sudah mencoba, khususnya kami mencoba bekerja sama dengan beberapa vendor ataupun kepada bank untuk dapat memberikan cicilan gitu kepada para calon-calon dokter gigi gitu. Jadi pada saat mereka nanti berpraktek, mereka sudah bisa memiliki semua peralatan ya, peralatan-peralatan yang memang dibutuhkan bagi seorang dokter gigi. Nah, kami minta kepada pemerintah, kita benar-benar advokasi kita, jangan sampai menempatkan anak-anak pada saat internship di tempat-tempat yang belum tersedia peralatan, sehingga pemerintah sekarang ini sedang benar-benar nih meningkatkan semuanya nih, peralatan-peralatan di beberapa tempat-tempat sentra-sentra pelayanan kesehatan yang untuk memenuhi kebutuhan dari dokter gigi gitu. Jadi itulah kira-kira Pak Bambang. Baik, Prof. Nah, kalau investasinya lebih besar karena peralatan dan sebagainya, apakah income-nya itu juga lebih besar? Kesejahteraan dokter gigi rata-rata lebih baik. Begini, dengan teknologi yang maju, maka semua dokter gigi itu dapat memilih sama lah kayak mobil kali ya. Jadi mereka starting dengan modal misalnya 50 juta, let's say lah ya. Less than 50 million lah, bisa murah, lebih murah. Itu mereka akan gunakan dental unit yang buatan Cina misalnya. Ya. Jadi tetapi kan sekarang ini karena kompetisi yang luar biasa, maka produksi-produksi itu dibikin walaupun murah, tapi mereka itu dengan dengan teknologi yang memudahkan kita sebagai dokter gigi mengerjakan, dan itu menjadi pilihan gitu. Jadi Pak, kalau misalnya Bapak menambal gigi, let's see lah kalau sudah, waduh, oke lah ya, mungkin kalau kita misalnya modalnya menggunakan dental unit yang the cheapest one gitu ya, we can do ya, even itu the cheapest one, kita tetap masih bisa mengerjakan dengan enak, dan udah bagus banget sih dental unit sekarang. Itu sih 3 tahun balik lah Pak, BEP lah Pak. Kira-kira. Jadi kita ngomongin kayak gitu males banget ya. Tapi itu kan penting juga, kan sekarang Penting, semua penting. Nah, perguruan tinggi diajari kewirausahaan juga. Betul. Nah, inilah yang mendasari mengapa kami di pendidikan kami ini ada yang ada di domain 6 itu adalah manajemen praktek ya. Di dalam manajemen praktek itu kami mengajarkan tentang entrepreneur, kemudian juga manajemen khususnya manajemen keuangan. Jadi jangan sampai seorang dokter gigi itu nggak paham bahwa menghitung unit cost itu seperti apa gitu ya. Nah, itu kita ajarkan secara dasar-dasar. Jadi mereka bisa tahu investment cost itu bagaimana, ini segala macam gitu. Tapi kalau yang masih banyak kok yang masih punya darah-darah bahwa saya social more than ini ya, than just take money from the patient gitu ya. Itu salah satunya saya, Pak. Kalau pasiennya nggak bisa bayar ya sudah, mau diapain gitu. Oke, Prof. 9 tahun menjadi dekan, apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang sebenarnya masih menjadi mimpi? Siap. 9 tahun, oke. Saya tentunya melanjutkan dong dari program-program senior-senior saya gitu ya. Walaupun memang kebetulan pada saat itu cita-cita saya adalah saya melihat gitu, kita belum punya gedung khusus waktu itu untuk akademik. Rumah sakit masih bergabung dengan akademik.
Jadi waktu saat itu di sini kebetulan di belakang nih di gedung B ini di kampus B ini sedang dibangun tapi berhenti gitu pembangunannya karena izin dan sebagainya. Eh, karena saya melihat bahwa mahasiswa baru itu membayar mahal, jadi cita-cita saya pada saat itu ya, begitu saya jadi dekan nomor satu saya ke pimpinan universitas saya bilang saya minta gedung itu jadiin gitu. Itu ya pertama itu PR saya pertama. Minta, maksudnya gitu, nggak apa-apa, nggak berizin nggak apa-apa, tapi mahasiswa itu layak mendapatkan tempat karena dulu Sprirot Pak Bambang, ada yang di kampus A, ada yang di depan, nggak layak lah menurut saya. Kita kalau mau di sini ya di sini. Rumah sakit bercampur, jadi nggak elok lah. Akhirnya pada saat itu saya minta pimpinan, saya bilang saya minta pembangunan dilanjutkan, saya berani berhadapan karena itu untuk pendidikan untuk anak bangsa dan kita tahu bahwa dokter gigi itu sangat minim sekali dan bangsa membutuhkan. Sehingga pada saat itu Prof. Icang membolehkan saya melanjutkan gitu. Jadi langsung dilanjutkan gitu. Dilanjutkan, alhamdulillah anak-anak baru di September tahun 2014 itu sudah memiliki gedung baru sendiri dan rumah sakit kita sulap yang tadinya tempat untuk kuliah itu kita sulap menjadi rumah sakit. Dan itu saya pikir itu merupakan sesuatu awal dari cerita saya menjadi seorang dekan gitu ya. Dan saya melihat bahwa dan saya belajar sekali dari para senior dan saya tidak mau tentunya apa yang pernah kita alami kita tidak mau lakukan gitu ya. Sehingga pada saat itu saya bilang saya akan turun sendiri, saya akan saya akan mencoba untuk melanjutkan cita-cita dari para senior. Dan yang nomor satu adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari sumber daya. Baik sumber daya manusianya, khususnya karena saya yakinkan bahwa FKG Usaki kekayaannya itu adalah sumber daya manusia. Kenapa? Kita di kota besar. Orang mau jadi dosen masih mau, ya. Spesialis masih mau bergabung dengan kita. Dan sumber daya manusia ini yang menjadi kekuatan kita yang harus betul-betul mendapatkan kesejahteraan yang baik. Jadi sesuai dengan kompetensinya mereka. Jadi pada saat itu saya minta bahwa setiap dokter gigi yang memang meletakkan surat izin prakteknya di rumah sakit, ya kan dia meletakkan, padahal dia bisa kerja di mana-mana, bisa jadi uang itu banyak ya kan. Tapi kewajiban seorang dosen harus meletakkan apabila dia akan menjadi supervisor untuk mahasiswa. Jadi saya bilang mereka harus dibayar ini gitu waktu itu. Sehingga kesejahteraan alhamdulillah Pak Bambang walaupun tetap aja ya masih mana ada orang yang puas ya. Tapi itu nomor satu sehingga saya berharap sumber daya manusia itu menjadi utama ditingkatkan dan kita juga berharap pada saat itu saya cita-citanya adalah mengharapkan bahwa mereka statusnya itu untuk jabatan akademiknya tuh harus melonjak. Profesor harus bertambah, lektor kepala harus bertambah, lektor bertambah, yang U menjadi P, kemudian yang ASA menjadi lektor, itu cita-cita. Dan alhamdulillah dalam 9 tahun ini sudah banyak teman-teman jabamiknya bagus ya. Dan itu memang effort yang luar biasa. Kami membuat 2 majalah ilmiah. Yang satu memang kami peruntukkan untuk semua dosen yang khusus-khususnya UKP, ASA, jadi tidak Sinta waktu itu. Nggak apa-apa, jadi semua akan masuk ke sana, tetapi terpublish gitu ya kita punya. Dan itulah yang menjadi sarana untuk teman-teman bisa menaikkan jabamiknya. Dan sekarang ini ada BKD pula kan, jadi membutuhkan juga seperti itu. Nah itu untuk SDM. Kemudian untuk sarana prasarana, tentu pengembangannya, saya nggak boleh ngomong terlalu lebay, kali orang lain yang harus ngomong nih Pak Bambang. Pasti kami punya RSGM yang dikhususkan di gedung ini, memang khusus untuk RSGM. Kami punya 27 negatif room, yang itu benar-benar diperuntukkan untuk masa pandemi ini, dan waktu itu belum banyak yang punya ya. Kami sudah memiliki sehingga kita sudah bisa touch patient pada saat itu, walaupun tadinya kan dilarang, tapi karena kita punya sehingga kita tetap bertahan. Dan kami mempunyai pemasukan yang cukup lumayan di klinik spesialis karena kami punya dikhususkan untuk eksekutif ya, klinik eksekutif.
Jadi itu ya untuk membayar perawat-perawat dan semua karyawan RSGM yang bukan karyawan Usakti. Nah, ini yang sangat berat sebenarnya karena karyawan kami ini ada sekitar lebih dari 50 karyawan, baik eh, apa apa namanya perawat, kemudian ada apoteker, kemudian kami punya rekam medik gitu ya dan sebagainya. Itu kan nggak ada yang bayar ya rumah sakit. Ya itu yang harus kita carikan dananya ya. Dan kemudian kami punya lab, ada 7 lab yang sangat 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 ini ya terkini lah gitu ya. Sehingga dari teman-teman dari luar juga banyak yang menggunakan lab kami di sini. Eh, apa dan bagaimana ya caranya untuk punya rumah sakit tapi dari gedung yang tadinya diperuntukkan untuk pendidikan itu ternyata PR luar biasa gitu ya. PR luar biasa. Sekarang kami sedang membangun 10 rawat inap, Pak Bambang. Sekarang dalam pembangunan, insya Allah di awal Februari akan diresmikan oleh Pak Rektor. Dan itu mungkin segala hal ya. Dan prestasi lain adalah kita masuk dalam Simago, hanya yang nomor 1 untuk swasta, tapi ke-6 untuk seluruh pendidikan kedokteran gigi. Publikasinya cukup berlimpah gitu ya, sehingga kita masuk. Makanya Simago itu kan melihat dari publikasi kami. Kemudian juga teman-teman yang hakinya juga kebetulan kalau PKM hakinya lebih dari 200 mungkin ya, itu dalam waktu 2 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan kami akan menambah guru besar di tahun 2024 ini dan juga menambah Jabamik ya, semoga di 5 tahun ke depan. Kebetulan nih ini kita nanti akan tetap meraih unggul untuk semua. Cita-cita yang belum saya sampai adalah internasional, Pak Bambang. Tapi ini in proses ya, insya Allah. Jadi kami terakreditasi secara internasional. Ini mungkin yang perlu ditambahkan, dan tetap saja sih saya akan bilang kepada dekan pengganti saya nantinya, SDM itu harus menjadi yang utama, sumber daya manusia. Kemudian itu kan baru dosen ya. Kemudian tendik juga kita harapkan, makanya ada pelatihan terus nih untuk tendik tuh terus kami secara berkesinambungan dan rutin gitu untuk pelatihan mereka. Dan yang pasti tujuan utama dari ini adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan menjadi the best communicator, the best collaborator, the best critical thinker, juga the best kreator ya, karena perlu banget, karena dokter gigi kan tadi dentist ya, doctor, engineer, and artist, so has to be an artist untuk jadi orang yang nggak cantik menjadi cantik gitu ya. Dan kita berharap lulusan-lulusan dari FKG Usakti ini menjadi lulusan yang betul-betul profesional, which is they know exactly the competition do they have ya. Jadi dia harus mengerti bagaimana medis teknis, dia sudah paham. Tapi selain itu mereka juga paham standar operating prosedurnya, dan paling penting adalah mereka beretika. Karena ngapain kita ngelulusin anak jago, pinter, tapi nggak punya etika gitu. Karena sekarang ini terus terang aja dengan adanya media sosial, etika tuh menjadi terlupa terkadang. Kadang upload pasien, terus kemudian pasien masih berdarah-darah di upload gitu ya. Jadi itulah yang kami bekali kepada mereka untuk berhati-hati, tidak boleh mengiklankan diri, sehingga saya berharap bahwa lulusan dari FKG Usakti ini betul-betul profesional, which is yang tadi saya katakan bahwa medis teknis mereka paham kompetensinya, mereka paham standar operating prosedur, mereka tahu beretika, dan tentunya mereka paham bagaimana berkomunikasi. Karena seorang dokter gigi tidak bisa berkomunikasi, pasti tidak ada hubungan yang baik antara dokter dan pasien. Itu kira-kira Pak Bambang. Ya, baik. Luar biasa. Terima kasih sekali Profesor Dr. Gigi Tri Eri Astuti MKes, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Banyak sekali pencerahan informasi yang disampaikan.
Mudah-mudahan ini memberi inspirasi dan membantu para calon mahasiswa yang ingin kuliah, khususnya di Fakultas Kedokteran Gigi. Sekali lagi terima kasih, Prof. Terima Sukses kasih. terus. Halo Mbak, Ya, maaf ya bawel banget. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum